Pemindahan ibu kota, Indonesia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara, untuk mengatasi kepadatan penduduk dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Geografi strategis, Kalimantan berada di tengah Indonesia yang diharapkan mempermudah pemerataan pembangunan. Dampak ekonomi. Pemindahan ibu kota dapat membuka peluang ekonomi bagi Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya, mengingat Kalimantan Timur adalah lumbung energi. Kekhawatiran pekerja migran. Ada kekhawatiran bahwa pemindahan ini akan mengurangi minat pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia, khususnya di sektor perkebunan. Konsep pembangunan. Ibu kota baru, Nusantara, dirancang sebagai Green Smart City yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta membuka peluang kerja sama antar negara. Investasi dan pembangunan. Malaysia berencana berinvestasi di proyek Ibu Kota Nusantara, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kaltim dan wilayah sekitarnya. Dampak sosial. Pemindahan ibu kota akan mempengaruhi tatanan sosial masyarakat sekitar, dengan pertumbuhan di sektor perdagangan, pariwisata, dan transportasi. Pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur diharapkan dapat mengatasi masalah kepadatan penduduk di Jakarta dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia. Meskipun ada potensi dampak positif seperti peningkatan investasi dan peluang kerja, juga terdapat kekhawatiran mengenai pengaruhnya terhadap pekerja migran dan perubahan sosial di masyarakat sekitar. Dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan, pemindahan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara Indonesia dan negara-negara tetangga, khususnya Malaysia. Di belahan dunia lain sudah ada beberapa negara-negara yang telah memindahkan ibu kota negaranya dengan alasan kepadatan penduduk. Begitu pula dengan Indonesia telah mempertimbangkan dan memutuskan secara matang terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasir Utara. Salah satu faktor pendorong pemindahan ibu kota negara Indonesia ini yaitu stabilitas ekonomi. Karena secara geografi Pulau Kalimantan berada di tengah-tengah Indonesia sehingga menganggap itu akan mempermudah jangkauan, pantauan, dan pemerataan pembangunan terhadap daerah-daerah dari Sabang hingga Merauke. Pemindahan ibu kota negara pastinya akan berdampak kepada negara-negara di sekitar, salah satunya negara yang bertetangga langsung dengan Pulau Kalimantan yaitu Malaysia. Akademisi dari Malaysia, Dr. Muhammad Ikram bin Muhammad Rizwam, Dr. Department of International Relations Faculty of Social and Human Yorah University, Malaysia. Sabah memandang pemindahan ibu kota negara dari ke Kalimantan akan membuka peluang ekonomi kepada Malaysia, termasuk negara-negara ASEAN lainnya. Pandangan Dr. Muhammad Ikram bin Muhammad Rizwam tersebut tentu ada benarnya, sebab Indonesia pada umumnya dan Kaltim khususnya adalah lumbung energi terbesar di Asia. Kalimantan Timur mempunyai cadangan minyak dan gas, juga ada energi primitif, juga ada energi biaya lain seperti batu bara. Meski demikian, Dr. Muhammad Ikram bin Muhammad Rizwam mengkhawatirkan dengan pindahnya ibu kota negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur akan mengurangi minat pencari kerja di Indonesia untuk jadi buruh migran di Malaysia, khususnya di Malaysia Timur, Sabah, dan Sarawak. Tidak hanya itu, Dr. Muhammad Ikram bin Muhammad Rizwam mengkhawatirkan pekerja migran Indonesia yang sekarang bekerja di Malaysia Timur dan sebagian besar di sektor perkebunan kelapa sawit, meninggalkan Malaysia dan mencari pekerjaan baru di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Pembangunan ibu kota Nusantara yang telah dirancang menggunakan konsep Green Smart City dengan tujuan menghasilkan sebuah kota yang berkelanjutan, ramah lingkungan dengan strategi tata ruang, infrastruktur, dan pembangunan sosial yang modern dan humanis. Selain itu, membuka peluang kerja sama antar negara, khususnya negara-negara di ASEAN, membangun perekonomian bersama. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin, juga menjelaskan bahwa kerjasama bilateral Malaysia dengan Indonesia yang sangat erat akan terus terjalin dalam kerjasama ekonomi, perdagangan, hubungan masyarakat. Bahkan negara Malaysia akan berinvestasi pada proyek di ibu kota Nusantara.
Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan membawa dampak positif terhadap perekonomian Kaltim, termasuk ke wilayah Indonesia Timur, karena adanya aneka pembangunan infrastruktur. Daerah lain di sekitar ibu kota Nusantara, termasuk dalam hal ini di Sulawesi, juga akan berkembang karena adanya pembangunan IKN. Pemindahan ini juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan, produktivitas antar daerah, dan membuka peluang masuknya investasi baru, baik ke Kaltim khususnya, Kalimantan dan Sulawesi pada umumnya. Segala inovasi terbaru di pembangunan ibu kota Nusantara pasti ada dampak positif maupun negatifnya, termasuk pada tatanan sosial ke masyarakat, terutama terhadap masyarakat di sekitar lokasi ibu kota Nusantara, karena akan berdampingan dengan kawasan pusat pemerintahan yang modern. Masyarakat di sekitar IKN bisa merasakan dampak dari pertumbuhan di sektor perdagangan, pariwisata, transportasi, dan lain sebagainya, serta hidup berdampingan dengan penduduk pendatang dalam jumlah cukup banyak. Untuk saat ini, pembangunan proyek infrastruktur di ibu kota Nusantara masih terus berjalan di tengah langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Progres terbarunya tahun 2025 ini pembangunan ibu kota Nusantara. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan pembangunan IKN terbagi ke dalam 3 batch. Ketiga batch ini merupakan proyek dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Lalu ada rumah tapak jabatan menteri sebanyak 36 unit telah rampung. Selanjutnya, pembangunan 4 kompleks kantor Kementerian Koordinator, Kemenko, dengan rata-rata mencapai 96,4%. Lalu, landasan pacu bandara IKN dengan progres mencapai 89,6%. Di samping itu, banyak bangunan-bangunan kantor pemerintahan yang telah rampung 100%. Bangunan tersebut antara lain Istana Negara dan Lapangan Upacara, Istana Garuda, Kantor Sekretariat Presiden, Setpres, hingga Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek. Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Otorita IKN, Pak Basuki Hadimuljono, mengatakan saat ini total sudah ada 27 tower hunian ASN Hankam yang rampung. Ditargetkan pada bulan Maret ini bisa rampung sepenuhnya 47 tower. Sedangkan untuk rumah tapak jabatan menteri, Pak Basuki mengatakan saat ini jumlahnya ada 36 unit. Mengingat jumlah menteri bertambah menjadi 48 menteri di Kabinet Merah Putih ini, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk penambahan. Di samping itu, saat ini juga tengah dalam proses pembangunan untuk sarana ibadah. Dalam komplek peribadatan, mulai dari masjid, gereja, pura, hingga vihara. Untuk masjid sendiri, Basuki mengatakan saat ini progresnya mencapai 50%. Lalu infrastruktur lembaga eksekutif lainnya, mulai dari istana dan kantor presiden hingga istana negara sudah rampung. Sedangkan istana wakil presiden saat ini baru berprogres 40%. Di samping itu, Pak Basuki menilai proyek Ibu Kota Nusantara masuk ke dalam salah satu proyek prioritas. Dengan demikian, meski dilakukan efisiensi anggaran, proyek tersebut masih akan tetap berjalan guys. Presiden Prabowo Subianto juga telah merestui pemberian anggaran sebesar 48,8 triliun untuk pembangunan IKN 2025-2028. Hal ini berdasarkan pada hasil rapat terbatas. Proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, IKN, terus berjalan meskipun ada efisiensi anggaran. Progres pembangunan IKN hingga tahun 2025 mencapai 98,2% untuk tahap pertama, dengan rincian batch 1, 98,2%, batch 2, 84,6%, dan batch 3, 36,1%. Pembangunan hunian aparatur sipil negara mencapai 93,1%, dengan 36 unit rumah jabatan menteri telah selesai. Infrastruktur kantor kementerian dan bangunan penting seperti Istana Negara dan Kantor Sekretariat Presiden telah rampung. Pembangunan sarana ibadah juga sedang berlangsung, dengan progres masjid mencapai 50%. Proyek IKN dianggap sebagai prioritas dengan anggaran 48,8 triliun disetujui untuk pembangunan 2025-2028. Pembangunan Ibu Kota Nusantara menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran. Dengan berbagai infrastruktur yang hampir rampung dan dukungan anggaran yang kuat, proyek ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045
Pembangunan ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di komentar.